Saya nggak ngerti maksudnya itu apa, itu maksudnya apa. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak komentari materinya. Dan di sini menurut saya ada berita yang sangat lucu sekali ya, yaitu pada waktu lalu memang sudah jelas ya, dan bahkan dari Pak Prabowo Subianto itu akan mengajak yaitu lawan-lawan politiknya untuk bergabung yaitu di kabinet dari Pak Prabowo Subianto. Itu sudah jauh-jauh hari lah, yaitu pada saat kampanye atau bahkan pada saat debat Capres Cawapres, yaitu untuk mengajak bergabung di pemerintahan. Dan bahkan juga pada waktu lalu setelah pencoblosan dan hasil quick count di situ, bahkan Gibran sendiri mengaku yaitu ingin sowan ke Ganjar dan juga Anies Baswedan. Di situ sudah jelas ya pemberitaan dan bahkan juga dari statement Gibran sendiri. Tetapi saat ini ketika misalnya yaitu bahkan Ganjar tolak gabung ke pemerintahan selanjutnya alias menolak bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran di situ. Di sini Gibran malah mengaku yaitu yang menawari Pak Ganjar itu siapa? Kan di sini sangat lucu sekali ya. Padahal pada waktu lalu ingin sowan dan bahkan juga statement dari Pak Prabowo Subianto ingin mengajak lawan-lawan politik untuk bergabung di pemerintahan ya seperti PDIP, Ganjar dan lain sebagainya. Tapi ketika Ganjar menolak ketika ditawari menteri, itu pertanyaan dari Aiman Wicaksono pada waktu lalu. Memang di situ Ganjar akan beroposisi, akan di luar pemerintahan dan menolak ketika ditawari menjadi menteri. Nah, disinilah menurut saya Gibran itu ngelawak. Menurut saya disinilah Gibran itu ngelawak. Padahal kalau kita lihat ya pada waktu lalu misalnya yaitu tuntutan tim dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yaitu di Mahkamah Konstitusi suara Prabowo Gibran di situ adalah 0. Di situ bahkan Gibran menyebut ngelawak. Padahal ya di situ adalah materi dari Mahkamah Konstitusi, materi tim hukum Ganjar Pranowo yaitu di Mahkamah Konstitusi. Tetapi juga ya namanya beropini ya seperti itulah. Nah di sini bahkan juga dikomentari oleh Fa. Izin nanya Gibran tweet, kamu itu sehat apa sakit? Kok sama omongan sendiri lupa ya? Daya ingatmu lemah. Di sini dari Kompas TV, yaitu Gibran mengaku ingin ajak Ganjar dan Anies membangun Indonesia. Ya, kalau mau dirangkul. Nah, di sini ketika Ganjar menolak gabung pemerintahan selanjutnya, Gibran yang menawari siapa? Padahal di sini juga pada tanggal 20 Maret 2024. Dan berita di sini selanjutnya yaitu sekitar tanggal 27 Maret 2024. Jadi kan sangat lucu sekali ya. Gibran di situ lupa ya, yaitu pernah menawari Pak Ganjar dan Anies Baswedan ya setidaknya bergabung untuk membangun Indonesia. Nah dari sini saya juga penasaran seperti apa ya di sini. Nah di sini bahkan pada 16 Februari yang lalu yaitu setelah Pilpres, setelah pencoblosan, di sini bahkan Gibran ngaku ingin ajak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sarapan atau ngopi bareng yang ngobrol santai. Padahal di sini juga pada tanggal 16 Februari ya. Padahal 16 Februari Gibran ingin mengajak. Tetapi sampai saat ini juga belum ada ya pertemuan antara Gibran dan Pak Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah dari sini dari Detik Pemilu yaitu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menolak mengisi jabatan Menteri era Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gibran malah bertanya-tanya siapa yang menawari Ganjar Pranowo? Yang menawari siapa? Siapa yang menawarkan, kata Gibran ditanya mengenai Ganjar tetap berada di luar pemerintahan seperti dilansir pada Rabu 27 Maret. Ganjar Pranowo sempat menilai tawaran posisi menteri lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo Gibran karena akan lebih fair. Ya kalau saya mengingat lagi ya, di sini pertanyaan dari Aiman Wicaksono. Jika mempertanyakan hal tersebut ketika diberikan jatah kursi menteri misalnya kepada Ganjar Pranowo, di situ Ganjar Pranowo mengatakan dengan tegas yaitu akan menolak jabatan kursi menteri tersebut. Lebih baik ya diberikan kepada parpol pengusung. Nah pertanyaan dari Aiman sendiri pun juga berdasarkan yaitu ucapan dari Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto akan mengajak bergabung. Dan bahkan pada waktu lalu juga Gibran mengatakan
akan sowan ke Ganjar dan juga Anies Baswedan, yaitu untuk bertujuan membangun Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ya kalau tidak jadi menteri apalagi coba untuk bergabung di kabinet Prabowo Gibran. Jadi menurut saya memang yang lucu itu seharusnya Gibran yang ngelawak menurut saya di sini. Apakah itu juga jebakan Batman? Misal saja kalau pertanyaan Aiman Wicaksono misalnya, kalau ditawari kursi menteri mau apa tidak? Mau. Ternyata juga Gibran tidak menawari. Itu yang justru sangat wow sekali. Kemungkinan ini jebakan Batman ya. Untung saja lah di situ Ganjar Pranowo tidak mau bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut saya juga sangat keren sekali berada di oposisi. Itu artinya demokrasi ya bisa berjalan sesuai koridor masing-masing. Dan di situ memang harus ada yang berada di oposisi. Karena apa? Karena suara rakyat yang misal mengkritik pemerintahan. Kalau semua partai-partai bergabung, ya itu yang mewakili siapa? Masyarakat yang mengkritik pemerintahan misalnya. Ya harus ada yang berada di oposisi. Menurut saya itu lebih bagus. Nah di sini bahkan juga Pak Ganjar Pranowo mengomentari yaitu tentang Gibran yang pada waktu lalu menyebut ngelawak. Seperti ini videonya. Maksudnya itu apa? Itu maksudnya mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak komentari materinya lah. Biar diputuskan oleh hakim. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dodol akut ngedabrus macam coba mungkin butuh ginkgo biloba. Bedakan kalimat atau arti kata ajak dan menawari. Ya kalau ajak dan menawari menurut saya ya hampir sama ya. Ya ajakan apa kira-kira? Yaitu kalau tidak menjadi menteri misalnya, kalau ajakan bergabung di kabinet Pak Prabowo Gibran untuk membangun Indonesia, ya pasti menteri lah. Yaitu tugas dari menteri kan membantu dari presiden. Jadi ya menurut saya menteri. Ajakan tersebut GR banget Pak Uban. Ngajak membangun sebagai teman diskusi, bukan ngajak gabung ke pemerintahan. Nah itu juga tidak mungkin lah di situ. Kamu yang dungu, Wong Gibran cuma ajak membangun Indonesia. Gak heran sih kalau nanti janji sama rakyat dan kampanye dan debat akan dilupa. Capek ya, gak anak gak bapak ya, sama-sama gak bisa dipegang omongannya. Sudahlah biarkan itu bocah, memang lemah dia. Kita saksikan saja bagaimana dia sebagai wapres nanti. Kebayang ini bocah bicara di forum internasional seperti PBB misalnya. Di sini dari Jopi mungkin kebanyakan minum asam sulfat. Pantas kalau cuma 2,3 mencela-mencelit. Mbak belajar lagi bahasa Indonesia ya Mbak. Ada kata ingin di sana yang artinya belum menawarkan atau hanya sekedar ide. Maaf ya Mbak, maaf banget sedikit memberikan masukan. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya yang paling penting adalah siapapun besok presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.